Nis. Baik, langsung saja pemateri pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Isna Norazmi ya, atau Levina Syafa. Next, Nis. Penyampaian materi pertama kan disampaikan oleh Isna Nurrasmi, tapi mohon maaf semuanya teman-teman dan Ibu, Isnanya lagi kendala sinyal. Jadi sebentar lagi Isna akan bergabung, Bu. Sudah masuk belum suaranya? Udah, Isna. Udah ya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perpustakaan sekolah. Next slide, Nis. Nah, jadi pengertian perpustakaan sekolah ini di mana perpustakaan sekolah merupakan semua perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai sekolah lanjutan seperti perguruan tinggi. Nah, jadi perpustakaan sekolah itu berguna untuk menunjang proses belajar baik itu siswa yang berada di sekolah dasar sampai sekolah lanjutan. Nah, di mana sekolah ini sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat guru mengajar, tempat siswa belajar, atau sebagai tempat proses belajar mengajar. Next. Nah, selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan sekolah. Nah, untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya, perpustakaan sekolah ini harus memiliki koleksi yang sesuai atau relevan dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah yang bersangkutan. Misalnya di sekolah A menerapkan kurikulum KSP 2006, maka sekolah tersebut juga harus mempunyai bahan pustaka atau koleksi di perpustakaan yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan tersebut. Nah, dalam hubungan itu, jadi siswa juga diharapkan mempergunakan perpustakaan. Nah, maka pimpinan sekolah atau guru atau semua anggota sekolah juga harus terlebih dahulu memberikan contoh dalam penggunaan perpustakaan itu. Nah, jadi perpustakaan sekolah akan berfungsi dengan baik jika dapat dimanfaatkan dengan baik juga oleh seluruh anggota sekolah. Nah, guru juga hendaknya memberi contoh kepada siswa dengan tidak hanya meminta siswa untuk mengunjungi perpustakaan, tapi juga meminta siswa untuk menggunakan perpustakaan itu dengan memanfaatkan bahan pustaka untuk dibaca atau juga untuk menunjang pembelajaran. Nah, sehingga tuh
hal ini juga dapat memotivasi siswa untuk rajin membaca buku dan juga memanfaatkan perpustakaan sehingga perpustakaan sekolah ini dapat berfungsi dengan baik. Nah, yang pertama yaitu fungsi edukatif. Nah, di mana fungsi edukatif ini merupakan fungsi yang memberikan wawasan kepada pengunjung perpustakaan. Nah, jadi perpustakaan disediakan buku-buku yang dapat membiasakan siswa belajar mandiri tanpa bimbingan guru baik secara individual ataupun juga kelompok. Nah, jadi adanya perpustakaan sekolah ini juga dapat meningkatkan minat membaca siswa. Fungsi edukatif ini juga memiliki arti bahwa secara keseluruhan segala fasilitas dan sarana yang ada pada perpustakaan sekolah ini, terutama koleksi yang dikelolanya ini tuh banyak membantu para siswa sekolah untuk belajar dan juga memperoleh kemampuan dasar dalam mentransfer konsep-konsep pengetahuan, sehingga di kemudian hari itu para siswa juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut. Nah, juga fungsi edukatif ini juga erat kaitannya sama pembentukan manusia untuk menjadi berkualitas, jadi meningkatkan sumber daya manusia. Jadi fungsi edukatif dari perpustakaan sekolah ini sesungguhnya sangat mulia dilihat dari segi pelaksanaannya. Nah, namun demikian dalam prakteknya ini juga perlu disesuaikan dengan arah pembangunan sekolah yang selalu harus sejalan dengan tujuan pembangunan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi perpustakaan sekolah kan biasanya belum menjadi prioritas pelaksanaan. Nah, jadi hal ini perpustakaan sekolah itu tidak langsung bisa terlihat. Jadi pendidikan memiliki investigasi jangka panjang dan maka penyelenggaraan perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan bagi siswa sekolah jadi tidak langsung bisa dilihat hasilnya. Nah, maka jangka baru akan ketahuan jika perbedaan antara orang yang tidak belajar dan orang yang belajar, atau orang yang secara rutin membaca juga dan memanfaatkan perpustakaan dan orang yang tidak suka menggunakan perpustakaan. Nah, selanjutnya itu fungsi informatif, di mana fungsi informatif dari perpustakaan ini diartikan sebagai jadi perpustakaan sekolah memberikan informasi kepada pengunjung atau pembaca literaturnya. Jadi perpustakaan ini tidak hanya menyediakan bahan-bahan pustaka yang berupa buku dan juga majalah, buletin, atau surat kabar, pamflet, guntingan, artikel, peta, atau apapun yang lainnya. Nah, jadi dengan kelengkapan media elektronik juga memberikan informasi yang diperlukan oleh siswa. Jadi kan kebanyakan perpustakaan sekolah itu tidak mungkin ada komputer atau dengan jaringan wifi, tapi tidak semua gitu. Jadi perpustakaan sekolah juga bisa berbasis teknologi yang lebih canggih sehingga dapat memberikan fungsi informatif. Nah, jadi bahan pustaka baik buku dan bukan buku dapat menambah wawasan yang informatif bagi pembaca atau pengunjung perpustakaan dengan memanfaatnya. Maka buku juga bersifat lebih praktis karena dapat dibawa kemanapun dan dibaca kapanpun sehingga dapat dimanfaatkan untuk menambah informasi. Juga kegiatan observasi pada perpustakaan atau kegiatan lain yang dilakukan di perpustakaan sekolah ini dapat memberikan fungsi informatif. Lalu selanjutnya yaitu fungsi tanggung jawab administratif. Nah, jadi perpustakaan sekolah ini merupakan suatu lembaga atau organisasi yang mengelola bahan pustaka. Jadi dijelaskan bahwa fungsi tanggung jawab administratif ini tampak pada perpustakaan sekolah di mana setiap ada peminjaman atau pengembalian buku selalu dicatat oleh pustakawan. Nah, dalam kegiatan sirkulasi perpustakaan ini berlaku aturan peminjaman dan pengembalian buku. Uraian di atas jadi disimpulkan bahwa fungsi administratif itu yaitu mendata seluruh bahan pustaka yang ada di perpustakaan, baik buku yang masuk, dipinjam, maupun jumlah yang ada di dalam perpustakaan. Nah, kegiatan observasi di beberapa perpustakaan ini semuanya sudah menerapkan fungsi administrasi, yaitu adanya pendataan bahan pustakaan atau pendataan sirkulasi buku, dan juga kegiatan ini dilaksanakan oleh pustakawan atau guru yang diberi tugas khusus mengelola perpustakaan sekolah. Nah, biasanya kan ketika kita mau minjem buku, kalau misalnya di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, itu kan biasanya kita nulis tuh
buku apa yang dipinjam, tanggal berapa peminjaman, dan batas pengembalian buku gitu. Nah, kalau di perguruan tinggi yaitu udah berbasis teknologi di mana menggunakan kartu ya kan. Terus selanjutnya yaitu fungsi riset. Nah, perpustakaan sekolah ini dapat dimanfaatkan bahan pustakanya untuk kajian teori dalam penelitian. Nah, dijelaskan bahwa perpustakaan ini memiliki bahan pustaka sehingga adanya bahan pustaka ini yang lengkap, guru dan siswa ini dapat melakukan riset, yaitu menyimpulkan data atau keterangan-keterangan yang diperlukan atau yang dikenal dengan cara membaca buku-buku yang telah disediakan di dalam perpustakaan sekolah ini. Jadi, fungsi riset perpustakaan ini diperluas lagi bahwa koleksi perpustakaan sekolah ini bisa dijadikan bahan kegiatan penelitian sederhana sehingga informasi disimpan sehingga jika ada yang ingin mengetahui informasi tertentu tinggal membaca di perpustakaan. Jadi disimpulkan bahwa perpustakaan sebagai fungsi riset itu dimanfaatkan bahan pustakanya itu untuk melakukan kegiatan penelitian, menambah literatur dalam penelitian yang bersumber dari buku di dalam perpustakaan. Jadi bahan pustaka yang ada di perpustakaan sekolah ini dimanfaatkan untuk mengetahui suatu hal oleh pembaca buku. Nah, dari kegiatan observasi di 3 perpustakaan sekolah dasar, baik guru maupun siswa datang ke perpustakaan sekolah untuk mencari informasi tertentu yang diinginkan. Dan yang paling sering itu guru menambah materi dengan buku yang ada dan siswa membaca buku tertentu untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, mohon maaf Bu, tadi keluar karena sinyal Bu. Iya. Lanjut, jadi fungsi rekreatif ini dapat dijadikan sebagai tempat mengisi waktu luang seperti pada waktu istirahat di mana siswa, guru, ataupun seluruh anggota sekolah tuh bisa membaca buku-buku cerita, novel, romans, atau majalah, surat kabar, dan sebagainya. Jadi fungsi rekreatif ini di mana disediakan koleksi yang bersifat ringan seperti surat kabar juga, majalah umum, buku-buku fiksi, dan sebagainya yang diharapkan dapat menghibur pembacanya di saat yang memungkinkan. Nah, jadi fungsi rekreasi ini sebagai fungsi pelengkap dari perpustakaan sekolah di mana dapat memenuhi kebutuhan sebagian anggota masyarakat sekolah akan hiburan intelektual. Nah, kedudukannya ini penting untuk upaya meningkatkan kesadaran intelektual dan pembangunan inspirasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sekolah memiliki fungsi rekreatif walaupun fungsi utamanya itu pada saat observasi di salah satu perpustakaan sekolah dasar dengan banyaknya minat siswa dan guru itu mengunjungi perpustakaan yaitu untuk mengisi waktu luang di saat jam istirahat dengan membaca koran atau majalah dan buku cerita. Dan juga fungsi rekreatif dari perpustakaan sekolah ini dapat menghilangkan penat dan juga meningkatkan imajinasi. Next. Nah, selanjutnya yaitu manfaat perpustakaan sekolah. Jadi, manfaat perpustakaan sekolah diantaranya itu yang pertama, perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan siswa-siswa terhadap membaca. Lalu yang kedua, memperkaya pengalaman belajar siswa-siswa.
Yang ketiga, menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya siswa-siswa juga mampu belajar mandiri. Yang keempat, mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Yang kelima, membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Yang keenam, melatih siswa-siswa ke arah tanggung jawab. Yang ketujuh, memperlancar siswa-siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang kedelapan, membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa-siswa, guru-guru, dan anggota staf sekolah seluruhnya dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Levina Syafa. Baik, selanjutnya yaitu peran perpustakaan sekolah. Di setiap perpustakaan harus mempertahankan eksistensinya apabila dapat menjalankan perannya. Nah, secara umum, peran-peran yang dapat dilakukan untuk menjalankan eksistensi tersebut yaitu pertama, menjadi media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan untuk menunjang proses belajar mengajar. Menjadi lembaga pengembangan minat dan budaya membaca, serta pembangkit kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat. Ketiga, mengembangkan komunikasi antara pemakai dengan penyelenggara, sehingga tercipta kolaborasi, sharing pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya. Keempat, yaitu motivasi, mediator, dan fasilitator bagi pemakai dalam usaha mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Yang kelima, berperan sebagai agen perubahan, pembangunan, dan kebudayaan pembangunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran perpustakaan ini di sekolah sangat membantu sekali bagi siswa maupun guru. Ketersediaan buku memang sangat menunjang proses pembelajaran siswa. Yang mana tindakan harus dilakukan itu sebagai lembaga pendidikan seperti sekolah harus lebih cerdas dalam memilih buku yang berkualitas untuk sebagai bahan ajar. Selanjutnya, lanjut nih. Nah, selanjutnya ini yaitu pemakaian perpustakaan sekolah. Menurut Sudipyo, pendidikan pemakaian adalah usaha bimbingan atau penunjang pada pemakai tentang cara pemanfaatan koleksi bahan pustaka yang disediakan secara efektif dan efisien. Bimbingan itu dapat berupa bimbingan individu maupun secara kelompok. Nah, secara umum adanya tujuan pendidikan pemakaian perpustakaan ini dalam perpustakaan perguruan tinggi meliputi beberapa hal, yaitu pertama, meningkatkan keterampilan pengguna agar mampu memanfaatkan kemudahan dan sumber daya perpustakaan secara mandiri. Kedua, yaitu membekali pengguna dengan teknik yang memadai dan sesuai untuk menemukan informasi dan subjek tertentu. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan layanan perpustakaan. Yang keempat, mempromosikan layanan perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan pengguna agar dapat mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, bisa lanjut. Halo? Gue keluar nggak sih? Oh, soalnya gue nggak ada apa-apa, nggak ada
Nggak ada pergerakan. Isna keluar. Ya udah, ya udah. Oh berarti gue nggak keluar dong. Ya udah bentar. Selanjutnya yaitu standar pengelolaan perpustakaan sekolah. Yang pertama ada anggaran, tempat, sarana prasarana, pengembangan koleksi, teknologi, organisasi, ketenagaan, dan yang terakhir yaitu layanan promosi perpustakaan yang terintegrasi dengan kurikulum. Nah, pada anggaran ini menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 23 Ayat 6 paling sedikit yaitu dana masuk untuk perpustakaan adalah 5%. Dana tersebut didapatkan dari APBD maupun APBN dan yayasan atau donasi-donasi yang tidak mengikat pada sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu tempat untuk menunjang perpustakaan ini adanya gedung atau ruangan perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi area koleksi, area baca, dan area kerja. Nah, sarana dan prasarana pada perpustakaan itu juga minimal tuh harus ada beberapa hal atau beberapa barang. Yang pertama ada rak buku, rak majalah, meja baca, kursi baca, kursi kerja, meja kerja, lemari, majalah dinding, papan pengumuman, rak buku referensi, TV, tempat sampah, jam dinding, perangkat komputer, dan mejanya untuk keperluan perpustakaan. Selanjutnya yaitu adanya pengembangan koleksi. Nah, di dalam perpustakaan ini koleksi yang harus dimiliki meliputi beberapa hal seperti buku. Nah, buku ini juga ada beberapa. Nah, buku ini juga seperti buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, maupun buku referensi atau buku biografi. Selanjutnya juga ada terbitan berkala seperti majalah dan surat kabar, audiovisual dan multimedia. Selanjutnya ada teknologi. Nah, perpustakaan sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan layanan perpustakaan ini dan organisasi informasinya harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar kinerja perpustakaan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keperluan pemustaka. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi perpustakaan sekolah ini mencakup kepala perpustakaan, layanan pemustakaan, dan layanan teknis yang meliputi penggadaan dan pengolahan. Nah, perpustakaan sekolah ini juga langsung diawasi oleh kepala sekolah yang menjabat. Selanjutnya ada ketenaga kerjaan di perpustakaan. Perpustakaan harus dikelola oleh tenaga perpustakaan minimal 1 orang dalam satu sekolah. Kualifikasi tenaga perpustakaan di sekolah juga minimal itu diploma 2 di bidang ilmu perpustakaan. Sekolah juga dapat mengangkat kepala sekolah juga dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memiliki lebih dari 1 orang tenaga perpustakaan, memiliki lebih dari 6 rombongan belajar. Yang terakhir yaitu kepala perpustakaan harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Yang terakhir ada layanan dan promosi perpustakaan yang terintegritas dengan kurikulum. Untuk dapat melakukan layanan promosi ini, sekolah dapat melakukan promosi dengan cara membagikan brosur, membuat daftar buku baru, majalah dinding perpustakaan, itu dapat banget diinformasikan kepada warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Ya, selanjutnya materi
yang akan disampaikan oleh Anissa Mareti Fitri. Ibu mohon maaf Bu, Anissa belum di ACC Bu. Anissa belum masuk. Iya Bu, Anissa pemateri selanjutnya. oh, coba diulang lagi Anissa. Ini Anissa Mareti. Keluar dia. Iya Bu, pemateri selanjutnya katanya belum masuk, belum di ACC sama Ibu. Tadi soalnya dia gangguan sinyal Bu, Oh, lagi gangguan sinyal. Oke, coba masuk lagi. Ibu udah di ACC, coba dia masuk lagi. Ibu maaf, boleh pindah pakai Zoom meeting aja nggak? Pakai Zoom? Iya. Soalnya keluar masuk terus Bu, Anissa juga nggak bisa masuk. Kalau Zoom itu cuma 40 menit ya? Iya, tapi iya Bu. Nanti kalau itu nanti buat lagi kayak gitu, bukannya agak repot ya? Kalau misalkan gue meet gini, suka keluar sendiri, Bu. Kalau Nilainya kurang bagus. kalau misalnya buat lagi juga buat sekali lagi Bu. Jadi kita bikin 2 kali apa namanya Zoom meeting. Soalnya kan kita nanti selesai jam 14.40. Sekarang udah jam 13.42. Iya. Hmm,
Kalau Google Meet itu bermasalah gitu bagi mahasiswa gitu? Gak, gak semua kan? Enggak sih, Bu. Iya Bu, Cuma nggak semua. Cuma memang ada beberapa sinyal yang jangkauannya nggak masuk gitu Bu ke Google Meet. Hmm, solusinya buat Zoom gitu. Nah itu Anissa Mariti udah masuk tuh, udah bergabung bisa. Halo Ibu, maaf ya Ibu, ini jaringannya Bu. Mm-mm. Ya Maaf nggak ya apa-apa. Bu. Udah Kadang-kadang kita kedengaran ya juga suara saya ya Bu? kedengeran. Oh ya, baik langsung saja ya saya lanjutkan. Lalu selanjutnya itu ada jenis koleksi perpustakaan sekolah. Nah, di sini ada dua macam nih, yaitu bahan buku dan bahan non buku. Nah, bahan buku sendiri umumnya terbuat dari kertas sebagai media rekam informasi. Seperti yang kita tahu sehari-hari tentunya kita lebih banyak menggunakan buku daripada non buku ya sebelum adanya pandemi. Apalagi pada siswa sekolah dasar mereka lebih banyak menggunakan bahan buku dibandingkan bahan non-buku. Nah, lalu selanjutnya di sini ada bahan non-buku. Bahan non-buku atau biasa disebut sebagai bahan audiovisual merupakan bahan yang dibuat atas hasil teknologi elektronik, bukan hasil cetakan dari kertas. Nah, misalnya di sini tuh kayak e-book, terus juga kaset, CD, DVD, seperti itu. Lalu selanjutnya, next. Nah, di sini ada suasana perpustakaan sekolah. Seperti yang kita lihat, ini gambarnya saya ambil dari Google. Saya juga melakukan beberapa wawancara dengan siswa sekolah dasar yang mendasar saya tentunya. Jadi dari hasil wawancara tersebut, dari yang saya tanya, siswa sekolah dasar negeri ya Bu pada umumnya, mereka itu bahkan ada yang di sekolahnya tidak memiliki perpustakaan gitu Bu. Jadi minim sekali ruang baca untuk mereka. Lalu selain itu saya juga bertanya kepada siswa sekolah dasar yang sekolah di swasta gitu. Nah, kalau untuk yang swasta ini mereka memang sering beberapa kali gitu belajarnya di dalam perpustakaan gitu Bu. Jadi bukan kita tidak bisa menyamaratakan ya Bu, kayak misalnya kalau siswa SD negeri itu nggak ada perpustakaan, enggak, mungkin banyak, cuman kalau misalnya swasta, karena dia mungkin sekolahnya bayar gitu ya Bu, jadi fasilitasnya lebih terlihat gitu Bu, atau lebih ada. Itu dari hasil wawancara yang uh, saya lakukan. Nah, lalu selanjutnya, di sini ada ciri perpustakaan sekolah yang ideal. Yang pertama itu up to date. Nah, up to date itu apa sih? Seperti yang kita tahu, up to date itu kan kita menyesuaikan seiring perkembangan zaman gitu ya. Jadi, koleksi-koleksi buku yang ada di dalam perpustakaan tersebut seharusnya memang mengikuti perkembangan zaman gitu, Bu, lebih menarik gitu. Lalu selanjutnya juga harus rapi. Jangankan di perpustakaan ya untuk membaca gitu, bahkan di ruang kelas pun kalau misalnya nggak rapi gitu kita nggak nyaman. Jadi perpustakaan yang ideal itu bukunya harus tersusun rapi, terus juga bersih, bersih gitu. Kan kita kalau misalnya baca di tempat yang bersih enak ya. Kita aja yang udah kuliah gini terkadang kalau misalnya baca kondisinya kurang bersih gitu nggak nyaman, apalagi siswa sekolah dasar gitu ya. Lalu selanjutnya nyaman dan sejuk. Nah, biasanya perpustakaan yang ideal ini dilengkapi dengan fasilitas seperti pendingin udara kayak kipas angin atau bahkan ada di sekolah dasar. Untuk sekolah dasar ya, kalau misalnya untuk siswa menengah atas mungkin banyak perpustakaan yang sudah menggunakan AC seperti itu. Lalu yang terakhir memiliki fasilitas yang lengkap. Misalnya di perpustakaan tersebut tuh ada wifi-nya atau komputernya gitu untuk mendukung kebutuhan siswa tersebut gitu. Cuman dari yang saya perhatikan kalau di sekolah dasar
khususnya siswa kelas rendah mungkin tidak perlu menggunakan, bukan tidak perlu ya, tidak terlalu membutuhkan seperti wifi atau komputer seperti itu. Soalnya kan kalau siswa sekolah dasar itu dia lebih dibimbing sama gurunya gitu untuk membaca buku atau mengerjakan di perpustakaan. Lain halnya kalau misalnya di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, pasti mereka sangat butuh kayak wifi, komputer seperti itu untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi. Next. Halo, masih kedengeran nggak ya suaranya? Masih nih. Iya Ibu, mohon maaf ya Ibu, ini jaringannya kalau pakai Google Meet emang kurang bagus Bu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak terjadi kendala pada hari ini. Yang ingin bertanya di Halo kelompok 3. Iya, halo Bu. Ya, kedengaran. Silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Cuma mungkin sebelum ada pertanyaan, Ibu sedikit memperbaiki ya, deh ya. Untuk kelompok 3 ini ada beberapa yang sedikit bukan keliru sih, untuk dibenarkan sedikit gitu ya. Ketika kita bicara perpustakaan sekolah, maka kita harus fokus aja ke perpustakaan sekolah. Tadi ada siapa tadi ya menyatakan bahwa ada koleksi menyebut perpustakaan berstrategi. Walaupun pada prinsipnya antara perpustakaan sekolah dengan perpustakaan perguruan tinggi itu sama saja sih. Dari segi misalnya dari segi peran, dari segi fungsi, dan dari segi manfaat. Cuma ketika kita misalnya mempresentasikan tentang perpustakaan sekolah, maka kita fokus kepada perpustakaan sekolah. Dan kemudian ada di slide berapa itu tentang pemakaian perpustakaan sekolah. Tadi Ibu agak bingung nih, apa yang disebut dengan pemakaian perpustakaan sekolah? Ternyata itu tentang pendidikan pemakai ada ya? Tadi siapa yang bicara ya? Halo? Iya, saya Ibu, bagian saya. Oke, itu tentang pemakaian. Tadi Ibu agak bingung apa yang disebut dengan pemakaian perpustakaan. Ternyata pendidikan pemakai ya. Nah, biasanya iya. memang pendidikan pemakai ini memang betul ya, dari ada meningkatkan keterampilan, membekali pengguna, terus meningkatkan pemanfaatan sumber daya, mempromosikan, menyiapkan. Nah, biasanya pendidikan pemakai ini dilakukan pada saat pertama kali siswa datang ke sekolah. Artinya itu mempromosikan perpustakaannya, mempromosikan apa aja yang ada di perpustakaan dan siapa petugasnya. Dan memang kalau misalnya Anda ingat kembali waktu mungkin semester 1, Anda pernah kan mengikuti
mungkin salah satu dari kegiatan di perpustakaan pendidikan pemakai ini, yaitu misalnya ketika Anda mungkin dipromosikan atau dilayankan ya tentang perpustakaan, UHAMKA, misal perpustakaan UHAMKA itu seperti apa, layanan itu apa aja, kemudian bagaimana memanfaatkan perpustakaan. Nah itu pendidikan pemakai perpustakaan. Nah biasanya memang untuk pendidikan pemakai ini jarang sekali di perpustakaan sekolah dilakukan, tetapi kalau memang ada itu suatu hal yang luar biasa ya. Biasanya itu mungkin lebih mempromosikan kepada bagaimana meningkatkan belajar, bagaimana meningkatkan membaca, tetapi kurang untuk mempromosikan perpustakaannya. Padahal perpustakaan itu bisa merupakan suatu wadah ya, suatu tempat untuk untuk tempat tempat di mana menyediakan koleksi-koleksi yang ada yang dibutuhkan oleh perpustakaan. Nah itu pemakaian perpustakaan berarti itu nanti ujung-ujungnya adalah pendidikan pemakai ya. Dan ada satu lagi nih yang jenis koleksi perpustakaan di slide berapa itu ya? Itu ada bahan buku dan bahan non buku. Ada perbedaan di dalam konsep-konsep perpustakaan. Namanya bahan buku. Bahan buku itu bahan yang bahan buku adalah dia buku, tetapi dia tidak bisa disebut sebagai koleksi. Jadi ada bahan buku, ada koleksi perpustakaan. Kalau ini di slide ini kan kita bicara tentang jenis koleksi perpustakaan sekolah ya. Ketika misalnya kita bicara jenis koleksi perpustakaan, jangan bicara tentang bahan buku, tetapi koleksi perpustakaan, koleksi buku perpustakaan itu satu. Yang kedua koleksi non buku perpustakaan. Jadi bukan bahan buku ya, bukan bahan buku tetapi koleksi buku perpustakaan. Nah ini yang kedua kan bahan non buku ya, diganti jadi koleksi non buku perpustakaan. Kenapa begitu Bu? Mungkin Anda bertanya, karena namanya bahan buku itu dia belum menjadi koleksi perpustakaan. Artinya gini, ketika misalnya perpustakaan itu mengadakan buku, nah itu tidak semena-mena langsung taruh di rak, dia harus diolah, dia harus diinput dan sebagainya. Nah sebelum terjadi pengolahan, nanti mungkin teman-temannya nanti bicara tentang pengolahan ya. Sebelum dia diolah, maka dia disebut dengan bahan buku. Tetapi ketika misalnya dia sudah diolah, dia disebut baru koleksi perpustakaan. Jadi ketika kita misalnya bicara tentang koleksi perpustakaan, bukan bicara tentang bahan buku, tetapi koleksi buku perpustakaan dan koleksi non buku perpustakaan. Dari jenisnya udah benar sih sebenarnya, dari bahan buku umumnya terbuat dari kertas sebagai media rekam informasinya. Karena itu tadi, karena bahan koleksi perpustakaan itu terdiri dari salah satunya adalah terbuat dari kertas, yaitu adalah buku. Kemudian kalau misalnya koleksi non buku perpustakaan itu berarti koleksi misalnya CD, audiovisual, e-book, e-jurnal. Nah, pokoknya yang bentuknya I itu disebut sebagai koleksi non buku perpustakaan. Selain itu ada lagi misalnya peta. Itu merupakan koleksi perpustakaan juga, tapi non buku. Peta. Kemudian yang ada di kira-kira yang gambaran kita yang ada di perpustakaan sekolah. Ada yang tahu? Misalnya patung-patung yang untuk itu loh, yang untuk bahan praktek biologi, ada situ jantung, ada di situ kepala dengan seperangkatnya itu kan ada tuh kan. Nah itu juga merupakan koleksi perpustakaan, tetapi koleksi non buku. Kemudian apalagi kira-kira yang ada di perpustakaan sekolah kira-kira?
Siapa yang bisa menjawab? Halo? Halo? Ibu, kalau komputer itu bisa nggak sih, Bu, kalau di perpustakaan? Kalau komputer itu sarana, Dek. Sarana. Bukan koleksi ya, sarana. Peta, Bu, peta. Peta Ah, atau peta. Global, Wow. peta. Apalagi? Ibu pernah ke perpustakaan sekolah, bahkan itu yang boneka-boneka baby itu dijadikan koleksi perpustakaan. Loh, untuk apa, Bu? Untuk bahan cerita. Jadi dongengnya perpustakaan tuh tugasnya mendongeng. Mendongeng itu salah satu tugasnya perpustakaan. Nanti pakai itu, pakai apa? Pakai boneka Barbie itu. Nah, itu merupakan juga koleksi non buku perpustakaan. Apalagi coba kira-kira? foto-foto pahlawan, Bu. Bisa, ya, foto-foto pahlawan dan sebagainya, bisa itu. Bisa dijadikan koleksi non buku perpustakaan. Bu, ada nggak selain buku aja gitu di dalam jenis koleksi perpustakaan? Jenis koleksi buku perpustakaan ada. Laporan-laporan, misalnya laporan hasil karya dari siswa, itu bisa jadi koleksi perpustakaan. Atau misalnya hasil lomba anak sekolah kan sekarang pintar-pintar ya, sudah mulai di sekolah-sekolah banyak yang sudah mulai meningkatkan skill writing-nya untuk siswa itu sudah banyak. Nah, itu seharusnya yang koleksi yang hasil karya siswa dari hasil lomba itu masuk ke perpustakaan. Jadi kan dijadikan bahan rujukan nanti mungkin untuk adik-adiknya seperti itu. Jadi artinya kalau sekarang itu bicara perpustakaan tidak hanya bicara buku yang hanya bahan ajar, modul gitu ya, kalau nggak kamus, enggak. Itu tuh luas sekali, apalagi untuk tingkat sekolah ya, seharusnya lebih beragam gitu ya, tidak hanya tidak hanya buku, novel, tidak hanya sebatas itu. Itu mungkin masukan dari Ibu terhadap kelompok 3. Nah, silakan kepada teman-teman yang mau menanggapi atau menambahkan presentasi dari kelompok 3. Silakan. Oh ya, mungkin sebelumnya daripada nanti error ya, Ibu ini dulu ya, absen dulu kali ya. Iya, Bu, boleh. Takut nanti keburu error takutnya. Absen juga kadang-kadang, aduh ya Allah. Jati Wicaksono. Ya, hadir, Bu. Nggak ada? Oke, Mulyana Nur Hidayat. Ada Jati, Bu. Ada. Hadir, Bu. Oke, Mulyana. Mulyana ada? Hadir. Anissa Oke ya. Anissa Makfira Kaisar Suprapto. Hadir, Ibu. Oke, Galbah Hasyasya. Hadir, Ibu. Ega Solahuddin Alyubi. Saya, Bu, hadir, Bu. Siti Yulaiha. Hadir, Bu. Siti Munawaroh. Hadir, Bu. Fahrul Hidayat. Hadir, Bu. Nur Indah Septiani. Hadir, Bu. Isna Nurazmi. Hadir, Bu. Anissa Mareti Putri. Lagi gangguan sinyal, Bu, katanya. Oh, yang tadi ya. Puspa Danta Ilafi. Hadir, Ibu. Muhammad Ali. Oh, Muhammad Ali sakit ya? Dinda Haliza Balkis Tarmiji. Hadir, Bu. Gak ada? Hadir, Bu. Halo? Saya, Bu. Ada. Nuha. Oke, Nuha Nadida. Hadir, Bu. Gimana? Hadir. Rara Adira. Hadir, Bu. Levina Syafa Averina. Saya, Ibu.
Yuli Rahmawati Iskandar. Anissa Diah Ika Putri. Hadir Ibu. Nggak ada? Hadir Bu. Anissa. Anissa Diah. Hadir Ibu. Oh, hadir. Oke, hadir. Siti Masito. Nggak ada? Halo? Siti Masito? Nggak ada? Alfa ya? Ada, Bu. Oke, nggak ada sih. Mana? Ya, Mana Bu. Siti Masito? Oh, iya benar. Bu, maaf ya kalau saya matiin kamera. Takutnya keluar-keluar gitu, Bu, saya. Oke. Siti Fatima Munadia NH Nasia. Hadir, Bu. Hadir. Nova Ramadini Dwiyanti. Hadir, Ibu. Novita Hertami. Hadir, Bu. Shirley Aprilia. Hadir, Ibu. Ada yang belum dipanggil? Ibu Anissa Mareti, Bu, tadi keluar sendiri, ini keluar masuk terus, Bu, jaringan saya jelek. Oh, jelek. Ya Allah, kasihan amat si Neng. Jelek ya. Iya, maaf ya, Nah. Bu, tadi presentasi ini nge-lag terus, Bu. Iya. Ini jaringan mau diapain lagi? Ya, silakan yang mau bertanya kepada kelompok 3 untuk ditanggapi atau mungkin menambahkan. Saya kembalikan ke kelompok 3 kembali. Baik, kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam, ya silakan Nova. Ya, perkenalkan saya Nova dari kelompok 5. Saya izin bertanya kepada kelompok 3 terkait yang tadi Anissa jelaskan dari hasil wawancara bahwasannya kenyataannya di beberapa sekolah itu termasuk sekolah negeri ya, dan ada beberapa sekolah yang mungkin akreditasinya kurang juga itu tidak memiliki perpustakaan sekolah. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara menghadapi problematika seperti itu? Sedangkan perpustakaan itu kan memiliki peran yang sangat penting ya dalam kegiatan belajar mengajar ya. Nah, tetapi di sekolah tersebut masih banyak yang belum memiliki perpustakaan sekolah. Jadi bagaimana solusinya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Nova pertanyaannya. Yang lain? Dinda Haliza mungkin? Ibu sambil ngapalin nama-nama nih. Kalau tidak ada, kita tanggapi kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Nurasmi dari kelompok 3. Kali ini akan menjawab pertanyaan dari Nova. Nah, jadi kan pertanyaan dari Nova ini di mana di sekolah negeri dan ada juga beberapa sekolah yang kurang akreditasinya ini tidak memiliki perpustakaan sekolah. Di mana kan perpustakaan sekolah ini kan perannya sangat penting ya untuk proses belajar mengajar. Nah, menurut kelompok kami, jadi cara mengatasi problematika tersebut di mana baik pimpinan sekolah, guru itu harus mengedepankan pembangunan perpustakaan sekolah ini. Jadi kan biasanya sekolah itu kan mendapatkan dana APBN, apalagi sekolah negeri kan, APBN ada BOS juga setiap tahunnya gitu kan. Nah, itu dipergunakan tidak hanya untuk renovasi kelas atau renovasi lapangan, tapi juga bisa digunakan untuk membangun perpustakaan sekolah supaya fasilitasnya jadi lebih baik, atau juga dengan yang sekolah yang sebelumnya misalnya belum ada perpustakaan, nah maka dana yang diberikan pemerintah juga dapat digunakan untuk perpustakaan sekolah, untuk membangun perpustakaan sekolah. Jadi yang utama ini, jadi pimpinan sekolah, baik kepala sekolah atau wali kepala sekolah itu harus mengedepankan terhadap pembangunan perpustakaan sekolah tersebut gitu. Kenapa? Kurang jelas atau gimana? Iya, baik Isna. Terima kasih atas jawabannya. Berarti yang paling utama itu dari pemanfaatan dana yang diterima oleh sekolah ya, kemudian dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan. Betul. Jadi dana sekolah yang didapatkan dari pemerintah itu digunakan untuk membangun perpustakaan sekolah. Namun kan juga dari kesadaran pemimpin sekolahnya juga, misalnya kepala sekolahnya kurang mementingkan pembangunan perpustakaan sekolah, maka nggak bakal dibangun-bangun. Maka dari yang utama itu biasanya kan juga sesuai kepala sekolahnya, sesuai pimpinannya itu ada yang lebih mentingin untuk bangun renovasi kelas karena kelasnya misalnya lebih pantas untuk dibangun, direnovasi gitu. Ya, baik. Terima kasih Isna atas jawabannya dan kelompok 3. Terima kasih Nova. Untuk teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Izin menambahkan boleh nggak Bu yang tadi? Boleh banget, silakan. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan memang sekolah tersebut belum benar-benar bisa membangun perpustakaan, seminimal banget itu bisa membangun pada setiap masing-masing kelas. Misal, kalau misalkan mau mengadakan supaya anak bisa dekat dengan buku, bisa dengan membuat pojok baca, yaitu di mana buku-buku nanti anak-anak pada bawa masing-masing dari rumah dan ditentukan oleh wali kelas tersebut. Nah, lalu dibawa untuk diletakkan di sekolah agar anak-anak bisa membaca semuanya gitu. Itu sih Bu. Gimana Bu? Yang lebih kayak gitu. Ya, benar sekali Mas Ito, dan juga jawaban dari kelompok 3 juga betul bahwa semuanya itu tergantung dari kebijakan kepala sekolah. Cuman yang harus diperhatikan walau gimana pun sekolah itu wajib memiliki perpustakaan, karena perpustakaan adalah salah satu unit ya, satu unit yang harus ada di perpustakaan selain tentu saja unit laboran ya.
Kalau seandainya idenya itu membuat suatu pojok bacaan, itu bagus juga. Cuman itu kan artinya mungkin dari kreativitas gurunya mungkin ya, kreativitas gurunya atau kreativitas dari kelasnya, apa namanya kalau ada pembimbingnya, wali kelasnya mungkin. Tapi ya, tapi tetap sekolah itu wajib ada perpustakaan walaupun kecil ya, walaupun misalnya tempatnya cuma kecil, minimalis lah gitu ya, tetapi kan bisa dimanfaatkan sedemikian rupa dengan apalagi dengan apa ya, dengan zamannya era sekarang ini kan nggak mesti juga seharusnya besar-besar juga, bagus kalau besar. Tapi kalau misalnya pun tidak ada lokasi atau ruangan khusus untuk perpustakaan secara besar, kan bisa dimanfaatkan untuk misalnya perpustakaan berbasis elektronik atau perpustakaan berbasis digital. Yang penting di sebuah perpustakaan itu harus ada perpustakaan dan juga ada petugasnya. Dua komponen itu harus ada walau gimana pun. Kalau enggak ya itu tadi imbasnya adalah akreditasinya itu mungkin rendah gitu ya, entah B, entah C, ya Ibu kurang tahu deh kalau situ karena ada komponen-komponen yang harus diisi. Ibu pernah ke daerah Banten waktu itu penelitian terkait perpustakaan sekolah. Yang beda sekali deh antara perpustakaan yang bukan perpustakaan, misalnya sekolah yang sudah akreditasi A dengan sekolah yang tidak, yang di bawah akreditasinya di bawah A, itu memang dilihat dari komponen dilihat dari unit perpustakaannya itu ada atau tidak. Nah, sebagian besar ternyata di Banten itu mungkin ada dana-dana dari pemerintah yang terkait pengadaan, bukan pengadaan bukunya tetapi pengadaan perpustakaannya, unitnya. Dan rata-rata yang perpustakaan yang dibantu oleh pemerintah pengadaan perpusnya itu memang rata-rata adalah perpustakaan sekolah negeri, bukan swasta ya. Kalau swasta mungkin harus kreativitas sendiri, saya rasa seperti itu. Jadi intinya ide Mas itu bagus juga, cuman tetap harus ada unitnya, unit perpustakaan walaupun kecil ya, dan selain unitnya juga harus ada SDM-nya ya. Apakah itu nanti SDM-nya itu ilmu perpustakaan atau mungkin SDM-nya itu adalah guru tetapi yang sudah ikut pelatihan perpustakaan itu. Ide bagus Mas Ito. Ibu juga pernah lihat itu pojok-pojok baca ya namanya, pojok-pojok baca di kelas-kelas ya. Iya Bu. Soalnya kan kalau di pedalaman terkadang kurang terjangkau gitu ya Bu untuk perpustakaan dari pemerintah gitu. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama, bagus sekali. Iya, ada yang lain? Oh iya, Ibu lupa ya, lupa dari awal seharusnya Ibu bilang ya. Ini kan kalau misalnya teman-teman nih lihat di YouTube ya, jarang sekali kan yang terkait tentang perpustakaan sekolah kan. Bagaimana pengelolaan perpustakaan sekolah, bagaimana tentang informasi tentang perpustakaan sekolah. Nah, gimana kalau misalnya mahasiswanya yang ada di ini masih nyimpen ya data-data yang dari awal presentasi dimulai dari Rara ya. Itu Rara itu kalau nggak salah yang presentasi awal ya. Itu dimasukkan ke dalam YouTube gitu presentasinya. Jadi kan bisa dilihat oleh mungkin oleh petugas perpustakaan sekolah atau masyarakat sekolah gitu pada umumnya gitu. Yang di YouTube kan itu ya kan ininya aja pas Anda presentasinya aja gitu, pas Anda presentasi paling juga durasinya paling juga 10-15 menit kalau nggak salah kan ya. Nah, itu dimasukkan ke YouTube. Nah, YouTube-nya itu buatlah mungkin nama kelas misalnya PGSD atau namanya terserah lah namanya seperti apa, tapi dalam satu kelas ini 6M ya. Nah, itu buat YouTube. Nah, PPT atau presentasi Anda masukkan ke dalam YouTube itu gitu. Hingga nanti kan lebih bermanfaat mungkin
didengar oleh masyarakat gitu ya. Coba deh kalau Anda perhatikan YouTube terkait perpustakaan sekolah itu, kebanyakan itu justru library school atau school library yang Inggris, tetapi yang bahasa Indonesia itu masih masih kurang gitu. Dan juga mungkin kan hasil PPT ini juga bisa nanti dimanfaatkan atau didengar atau sebagai bahan evaluasi adik-adik kelas nanti Anda lagi kan gitu kan. Karena ini kan mata kuliah yang selalu ada ya di tiap semester ya kalau nggak salah gitu. Bisa ya, itu bukan tugas sih, saran aja kalau misalnya memang memungkinkan. Cobalah, mungkin ini kan udah ketiga atau keempat ya, masih ada presentasi berikutnya. Dibuatlah semacam YouTube, jadi dimasukkan ke dalam YouTube itu gitu. Tapi bukan nanti kalau pas presentasi kelompok besok nanti YouTube-nya beda lagi, enggak, dalam satu kelompok, sehingga nanti kasih linknya gitu, share linknya di WA group, nanti kita bisa sama-sama melihat kembali, oh ini tuh hasil presentasi aku misalnya gitu, oh ini jadi bisa jadi bahan pembelajaran Anda juga, bisa jadi bahan evaluasi Anda juga, begitupun dengan saya mungkin bisa jadi bahan evaluasi saya juga, dan juga bisa didengar oleh sebagai pembelajaran masyarakat. Kalau memungkinkan Ibu mohon banget seperti itu, yang dimulai dari kelompok Rara ya, waktu itu kelompok Rara pertama ya, Rara, kemudian kedua betul Ibu. Rara tentang ilmu perpustakaan ya, perpustakaan dan pendidikan ya, perpustakaan pendidikan ya. Betul, Bu. Kemudian nanti tentang jenis perpustakaan ya kemarin itu, terus sekarang tentang perpustakaan sekolah. Kan menarik ya, ketika misalnya dimasukkan ke dalam YouTube gitu kan. Jadi bisa gitu Bu. Jarang sekali masih sangat jarang tentang terkait perpustakaan sekolah. Malah bisa nanti dengan harapan kita kan dengan ilmu ini, dengan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Mungkin bisa ya, insya Allah ya. Bisa ya, sip lah. Kemudian bisa. Dan keduanya, Ibu ingatkan lagi, mumpung masih ada beberapa kali pertemuan sebelum UTS, nanti bahan UTS-nya itu salah satunya adalah dari Anda mengikuti satu aja seminar terkait perpustakaan, satu aja. Nanti pertanyaan salah satunya adalah begini, seminar apa yang Anda ikuti terkait perpustakaan, bahas tentang apa, siapa pematerinya, terus dalam dalam forum apa itu konferensi atau webinar dan syukur-syukur ada tentang perpustakaan sekolah, tapi ya agak jarang ya, apapun deh pokoknya tentang perpustakaan boleh nanti Anda ikuti, dan kemudian nanti apa yang Anda ikuti itu jadiin soal ya, dan jadi jawaban dalam UTS. Tapi carilah yang webinar itu yang gratis, jangan yang bayar. Biasanya kalau bayar tuh agak mahal ya. Kadang-kadang ada yang 250, paling murah 100, kalau mahasiswa kadang-kadang mahal, lumayan mahal gitu ya. Yang cari aja yang gratis. Kalau Bu, aduh susah Bu, misalnya ikut webinar itu, misalnya kan kadang-kadang terkait kuota ya, boleh aja melalui YouTube gitu. Carilah YouTube terkait tentang perpustakaan. Baik itu misalnya tentang layanan, atau tentang koleksi, atau tentang SDM, atau bagus-bagus tentang misalnya perpustakaan. Carilah perpustakaan sekolah misalnya yang di era pandemi, misalnya mereka ngapain aja sih gitu. Kan agak berbeda ya sedikit gitu ketika misalnya bicara perpustakaan sekolah di era sekarang dengan pasti berbeda banget dengan perpustakaan sekolah di era yang non pandemi gitu ya. Mungkin itu ya, bisa ya, masih ada 2 kali atau 3 kali untuk sebelum tes ya. Jadi nanti tesnya itu paling ada 3 soal, salah satu soalnya adalah itu. Baik, ya mungkin ya bisa ya. Ya ada lagi pertanyaan yang lain?
Kalau tidak ada, ditutup saja kelompok 3. Iya, baik, Bu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ada kendala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus untuk kelompok 3. Luar biasa. Ya, mungkin itu untuk hari ini ya. Terima kasih kepada kelompok 3 dan terima kasih kepada teman-teman yang udah turut berkontribusi, memberikan pemikiran ya berupa pertanyaan. Dengan pertanyaan itu Anda menambah pemahaman ya. Menambah pemahaman. Dengan pertanyaan pembahas juga menambah pengetahuan. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama menambah pengetahuan. Mungkin itu untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sepertinya nggak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sehat selalu ya, sehat selalu. Jangan lupa tetap tetap semangat dan jangan lupa sholat ya. Lagi mumpung di rumah, bantu-bantu orang tua nyuci piring kayak nyapu gitu ya. Ya, kalau anak ibu tuh sibuk sama webinar aja, maksudnya tugasnya banyak, kemudian itu hanya di depan laptop aja, kadang-kadang kasihan juga matanya. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.